Kini kita masuki perbincangan nuansa pagi bersama saya dan Derajat, dan dialog kali ini akan membahas seputar maraknya calon presiden, proses-proses politik menjelang pemilu serta kondisi pemerintahan saat ini. Dan untuk membahas topik tersebut telah hadir pengamat atau pakar pemerintahan Profesor Dr. Rias Rashid. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana Pak Rias melihat proses politik yang saat ini sedang berjalan? Orang membicarakan konvensi, terus kemudian di sejumlah daerah terjadi perebutan kekuasaan. Ya, ini semua dinamika yang baru kita alami ya. Untuk pertama kali Indonesia berhadapan dengan kenyataan banyak orang mau jadi presiden dan banyak peluang untuk menjadi calon presiden. Iya. Pak Rias sendiri ikut daftar, Pak? Oh enggak. Okay. Yang kedua, orang baru belajar berdemokrasi setelah reformasi ini. Masa-masa pemilihan kepala daerah ini kan adalah masa untuk mentes apakah proses demokrasi dari bawah itu bisa survive apa tidak itu, dan kenyataannya tidak terlalu menggembirakan kan begitu. Tidak terlalu menggembirakan. Ya. Khusus mengenai konvensi di Partai Golkar, banyak calon presiden mendaftarkan diri di sana. Ya. Kemudian apakah ini sebuah proses yang menggembirakan atau tidak, Pak? Saya tidak tahu menggembirakan apa, tapi yang pasti ini adalah satu hal yang baru. Kita melihat bahwa Golkar membuka diri bagi masuknya banyak calon, baik dari kalangan fungsionaris maupun katakanlah independen dengan tanda petik ya, karena belum tentu independen betul secara ideologis atau politik. Ini adalah satu hal yang baik bahwa Golkar menawarkan sesuatu. Walaupun itu tidak ada dalam konstitusi Golkar. Jadi ini juga satu kejutan sebenarnya buat politik Indonesia ya. Ini dalam tidak ada ide untuk konvensi, tidak ada sama sekali. Tapi ini ada new policy dari pemerintah, dari kepemimpinan Akbar. Memang dipertanyakan orang di luar, apakah seandainya Akbar tidak bermasalah, dia akan bikin konvensi kan begitu. Tapi paling tidak ini adalah satu move yang cantik, satu manuver yang cantik dalam pengertian kalaupun Akbar nanti gagal menjadi calon presiden, dia bisa mempertahankan posisinya sebagai ketua umum, dan dia akan tercatat dalam sejarah bahwa dia mencoba membuka ruang itu. Nah, tapi kalau dia misalnya kemudian ujung-ujungnya menjadi calon presiden, memang bisa menimbulkan pertanyaan. Lalu konvensi itu memang hanya untuk memberi legitimasi pada dia, dan itu akan berbahaya sekali bagi Golkar karena orang-orang lain atau calon-calon lain akan merasa dijebak dalam satu strategi yang ujung-ujungnya adalah mereka menjadi nothing gitu. Oke. Oh, itu barangkali yang disebutkan sejumlah pengamat bahwa konvensi ini sebetulnya awal dari goyahnya Golkar. Bisa menjadi awal dari perpecahan. Ya. Bisa dijelaskan, Pak Rias? Begini, kita ngerti lah situasi perilaku politik bangsa kita ini kan, sampai kepada top elitnya kan masih kelihatan itu tidak siap untuk kalah gitu kan. Tidak siap untuk kalah. Tidak siap untuk kalah, takut untuk kalah, dan gampang kecewa kalau dia punya hasrat tidak terpenuhi. Nah, dengan sekian banyak orang yang nimbrung ke pencalonan itu, hanya satu yang akan jadi maju kan, yang akan menang. Apakah ada jaminan bahwa mereka yang kalah akan legowo mengatakan oke, tetap kita bersama Golkar dan membesarkan Golkar, atau mereka cari jalan lain? Dia akan memperoleh legitimasi baru. Misalnya seorang yang bukan fungsionaris Golkar, sebut saja Yusuf Kalla atau Agung Gumelar, dua orang menteri dalam kabinet pemerintah Mega, yang kalau secara definitif ini dia berlakukan bahwa dia adalah calon presiden dari Golkar, dia menjadi calon saingan Megawati. Bagaimanapun juga ya kan begitu. Ya, kecuali kalau misalnya kita berangkat dari asumsi bahwa mereka masuk ke Golkar hanya untuk menjadi wakilnya Megawati, tapi itu kan pelecehan kepada Golkar. Kita sebagai sebuah partai besar. Sebentar, pelecehan atau justru being realistic, Pak? No, tidak. Karena ketika dia mencalonkan diri jadi calon presiden, dia akan memberi pesan kepada masyarakat pendukung Golkar bahwa dia calon nomor satu, tidak akan berkiblat pada partai lain kan begitu. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya untuk menjadi wakilnya Mbak Mega, itu kan ada unsur manipulasi simpati masyarakat. Tidak semua pendukungnya nanti di Golkar akan ikhlas bahwa suaranya dibawa ke PDIP misalnya saja. Nah, tapi dua orang menteri ini saya kira ada deal dengan presidennya. Dia mesti kan tidak mungkin dong Mbak Mega membiarkan dia dibesarkan, dua orang itu dibesarkan oleh Mbak Mega. Ya, tiba-tiba kok mau jadi saingan gitu. Dalam kultur Indonesia itu tidak biasa, tidak lazim. Jadi mungkin dealnya adalah, Bu, biarkan saya ikut dalam pemilihan di Golkar. Kalaupun saya tidak dapat, toh sudah jelas nanti konstituen saya. Sekian banyak. Katakanlah sekian provinsi untuk saya, sekian kabupaten dari Golkar untuk saya. Ini kan saya bisa bawa ke Ibu Mega untuk menunjukkan loyalitas kepada Ibu Mega. Tidak mungkinlah mereka mengkhianati Ibu Mega. Karena mereka adalah orang-orang yang dibesarkan, diberi harga diri, diberi kehormatan oleh Mbak Mega. Tapi di lain pihak mereka menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik mereka. Oh iya, karena mereka tidak punya partai. Dia tidak memimpin partai seperti misalnya Yusril atau Amin Rais. Dia tidak punya. Ya, dari konvensi Golkar itu, dia bisa mengklaim
satu support atau sejumlah pendukung yang cukup dengan mengklaim, misalnya katakanlah Yusuf Kala besar kemungkinan akan dapat banyak suara dari Golkar di kawasan Timur. Dia bisa mengatakan kepada Ibu Mega sebagai atasannya sekarang supaya jangan kecewa gitu. Saya dapat sekian provinsi, Bu. Saya dapat sekian ratus kabupaten misalnya saja di wilayah Timur. Ini kan cukup untuk memberi jaminan bahwa kalau saya maju sebagai wakilnya Ibu Mega, sebagaimana disebut oleh banyak pengamat dan juga hasil survei ya saya punya cukup pendukung. Saya tidak datang sendirian. Ya, jadi sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa kalangan PDIP itu, bahwa jangan nanti calonnya Ibu Mega cuma membawa dirinya sendiri. Tidak membawa konstituen. Dia mesti membawa dong konstituen. Nah, ini tempatnya di Golkar, di konvensi sekarang. Ya, sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa sebetulnya konvensi ini adalah sebuah cara dari Ketua DPP Golkar untuk melihat peta. Sebetulnya siapa yang kuat, siapa yang layak dianggap sebagai kompetitor. Persis. Itu satu. Yang kedua, ya lain juga ini merupakan opportunity untuk testing the water ya. Jadi orang-orang yang selama ini tidak masuk lagi dalam kancah politik ya, seperti misalnya Pak Prabowo, dia kan selama ini di luar lingkaran persaingan politik. Betul. Tiba-tiba masuk. Ya. Itu penting buat beliau untuk bisa mentes bagaimana reaksi publik. Apakah dia acceptable atau tidak? Apakah acceptable atau tidak? Siapa sekaligus mengidentifikasi siapa menolak dia. Karena dalam politik penting sekali Anda tahu siapa yang Anda lawan. Siapa kawan. Kan begitu. Iya. Oke, itu yang paling hangat, Pak. Sekarang sebagai pakar pemerintahan, Bapak melihat ada sejumlah kasus di beberapa daerah dalam pemilihan daerah adanya ketidakharmonisan antara DPP dan partai di daerah. Ini satu ironi dari reformasi kita kan. Karena reformasi salah satu agendanya kan demokratisasi. Demokratisasi artinya berangkatnya aspirasi dari bawah yang bermuara pada satu keputusan. Apakah itu policy, apakah itu pemilihan seseorang kan. Sekarang ternyata atau terbukti bahwa itu tidak bekerja dengan baik. Ya, khusus untuk kasus yang terjadi di berbagai daerah itu semua melibatkan PDIP. Ya, memang karena dia partai yang paling besar. Dia partai yang paling mungkin untuk memenangkan pemilihan. Yang dianggap kurang serasi di situ adalah polisi dari DPP tidak menjagokan kader-kader PDIP. Ini ada dua implikasi yang bisa kita tarik. Ya, ada dua kesimpulan sementara. Yang pertama mungkin memang ada kesadaran yang objektif dari pimpinan DPP, dari pimpinan PDIP bahwa memang kader-kader yang ada di daerah itu sebenarnya belum siap. Belum siap untuk jadi kepala memang daerah. Persiapan PDIP untuk pemilu kemarin kan itu agak mendadak. Tapi karena popularitas Megawati aja memungkinkan PDIP sedemikian besar. Nah, berdasarkan asumsi itu, ya kita harus objektif bahwa kader kita belum siap itu. Di lain pihak, itu juga bisa ditafsirkan bahwa PDIP tidak siap berdemokrasi. Walaupun namanya demokrasi. Dia tidak mampu memberi respon dan memelihara aspirasi dari bawah itu untuk membangun citra sebagai partai demokrasi. Karena seperti misalnya kasus DKI, Tarmizi itu disupport oleh seluruh DPC PDIP di seluruh kota, 5 kota di Jakarta. Ya. Juga Mardhio di Jawa Tengah. Ya. Jadi ini dari segi mekanisme demokrasi ini adalah merupakan sebuah ironi. Ya. Tetapi walaupun pada saat yang sama di lain pihak mungkin ada DPP kesadaran objektif. PDP mengatakan, tahu itu belum siap. Anda belum siap. Orang mengatakan mereka itu pemimpin. DPP bisa menjawab loh. Anda semua masukkan karena saya, karena Megawati. Dan itu memang fakta gitu loh. Jadi semua itu karena Megawati. Jadi tahun 99 itu pemilu adalah pemilu untuk Megawati. Betul. Pak Ria sendiri kan ketua partai kalau tidak salah, Pak. Ya, kebetulan saya mimpin satu partai. Ya. Boleh sebutan partainya, Persatuan Demokrasi Kebangsaan, PDK. Ya. PDK, ya. Kira-kira kontribusi partai ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan bagaimana, Pak? Ya, apakah nanti akan aktif dalam pemilu dan mencalonkan diri jadi presiden juga? Kita akan aktif dalam pemilu. Kita ingin membawa satu pesan alternatif pemerintahan terutama kepada rakyat kita bahwa ada cara-cara mengelola pemerintahan yang lebih baik. Dan kita berangkat dari asumsi bahwa untuk menghasilkan kemajuan masyarakat dan perbaikan masyarakat, termasuk keadilan dan kesejahteraan, harus dimulai dari pemerintahannya dulu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, artinya membawa kembali kebenaran objektif dalam policy making, dalam mekanisme pemerintahan, membawa kembali kedaulatan rakyat ke dalam pengelolaan kekuasaan, itu akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi saat ini tapi saya tidak ada calon presiden. Enggak. Kita akan mendukung calon presiden yang terbaik yang ada. Nah, ini namanya realistis, Pak. Real politik kan nanti harus ngumpulin uang dulu, Pak, untuk betul. Tadi Bapak menyebutkan membawa kembali kebenaran dan membawa kembali kedaulatan rakyat. Kedaulatan pemerintahan. Bapak melihat saat ini hal itu tidak terlihat? Tidak terlihat. Hampir dalam semua kebijaksanaan, tidak semua, hampir dalam semua kebijaksanaan publik yang diambil itu rakyat tidak hadir.
Di mana misalnya rakyat ketika kebijaksanaan untuk membeli pesawat terbang itu diambil. Ya, okay. Di mana rakyat di situ? Okay. Nah, kemudian bukan kebijaksanaan, tetapi katakanlah kenyataan-kenyataan yang ada. Terjadinya penyelundupan gula secara besar-besaran. Yang oleh Bulog dikatakan negara dirugikan sampai 700 miliar. Ini di mana rakyat ketika orang-orang memanipulasi ini terjadi. Orang manipulasi begini, tidak mungkin tanpa melibatkan aparat. Tidak mungkin, masa itu gula bukan bisa dikantongi, itu berkarung-karung masuk. Nggak ada, mesti lewat pelabuhan. Gitu loh. Kalau tidak melibatkan siapa yang aparat, kali kon di sini? Nah, itu. Okay. Jadi itu rakyat tidak hadir dalam semua tindakan mereka itu. Jadi kalau Pak Rias nanti duduk dalam sebuah kekuasaan akan mengatur itu semua. Apakah saya duduk atau orang yang kita percaya duduk, kita akan mengatakan ini harus di stop, ini harus dikoreksi. Indonesia sudah capek dengan semua perbuatan yang seperti itu. Baik Pak Rias, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, perbincangan menarik ini harus berakhir dan Nuansa Pagi masih akan kembali dengan laporan penutup. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.